Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marlin Ganobal dari mahasiswa Teknik Pengolahan Migas. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya dengan judul Optimasi Kondisi Operasi Kolom Debutanisir 32C101 di Platform Unit PTX. Adapun pokok bahasan yang saya akan bahas di hari ini, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi, yang keempat pembahasan, yang kelima penutup. Untuk pendahuluan, di sini saya akan membahas tentang latar belakang, kebutuhan akan bahan bakar bensin dengan angka oktan tinggi untuk mendapatkan kualitas dan kuantitas produk yang diinginkan secara optimal sesuai dengan spesifikasi. Untuk batasan masalah di sini saya mengambil 3 poin. Yang pertama yaitu menentukan kondisi umpan masuk, yang kedua evaluasi kolom debutanisir 32C101, yang ketiga optimasi kondisi operasi kolom debutanisir 32C101. Tujuan penelitian, saya membahas tentang satu topik, yaitu menghitung efisiensi kolom debutanisir dan melakukan upaya optimasi sehingga mendapatkan yield reformat. Untuk hipotesisnya yaitu, di sini saya akan membahas tentang hipotesis yang diambil adalah penurunan bottom temperatur kolom sehingga dapat menaikkan persen yield reformat dan RVP. Untuk tinjauan pustakanya, di sini saya akan membahas tentang proses destilasi dan kolom debutanisir. Proses destilasi merupakan proses pemisahan hidrokarbon secara fisika yang didasarkan atas perbedaan titik didih dari komponen-komponen hidrokarbon dalam campuran tersebut. Kolom debutanisir di sini merupakan suatu fasilitas yang digunakan untuk memisahkan komponen butan dan komponen reformat menggunakan proses destilasi bertekanan. Untuk metodologi, di sini saya akan membahas tentang 2. Yang pertama yaitu tempat dan waktu, yang kedua alat dan bahan. Untuk tempatnya yaitu di PTX, kami melakukan kegiatan dari 1 April sampai 3 Mei 2021. Alat dan bahan yang kami gunakan, alat berupa MS Office berupa bahan yang didapat dari data kondisi operasi, data lab, data dari balongan, dan referensi. Ini adalah blok diagramnya, mulai dari studi literatur, kemudian observasi dan pengambilan data di lapangan, yang ketiga optimasi, kami melakukan hasil perhitungan optimasi, kemudian melakukan analisa hasil, setelah itu kami melakukan analisa ekonomi dan simpulan dan saran. Pembahasan, di sini saya akan membahas tentang kondisi operasi kolom debutanisir. Ada 2 yang saya bahas, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Untuk variabel terikat, ada 2 poin yang harus dibahas, yaitu persen yield dan RVP. Untuk variabel bebasnya itu ada 3. Yang pertama yaitu tentang top kolom pressure, top kolom temperatur, dan bottom kolom temperatur. Di sini untuk lokasinya itu ada feed, ada top kolom, ada bottom kolom. Untuk parameternya itu ada 2, temperatur dan pressure. Untuk feed sendiri, hasil yang didapat yaitu 231,3 derajat Celcius. Untuk pressure-nya itu 14,7 kg per cm kubik. Untuk top kolom 37,6 derajat Celcius. Untuk pressure-nya itu 14,1 kg cm kubik. Untuk bottom kolomnya itu 248,7 derajat Celcius. Untuk pressure-nya itu 14,3 kg per cm kubik. Untuk flow-nya itu di sini ada 4 yang kami ambil, yaitu untuk data feed, data top, data bottom, sama data refluxnya.
Satuannya itu kilogram per jam. Untuk feed-nya sendiri 18,188 kilogram per jam. Untuk topnya sendiri 4173 kilogram per jam. Untuk bottomnya itu 1388 kilogram per jam. Untuk refleksnya itu 24342 kilogram per jam. Di sini merupakan data desain dari kolom debutaniser. Dilihat untuk nama kolomnya itu kolom debutaniser. Ini merupakan data-datanya yang diambil, yaitu untuk desain pressure, desain temperatur, tipe tray, jumlah tray, tray umpatnya masuk, produk atas, dan produk bawah. Ini merupakan data-datanya. Untuk desain pressure-nya itu 17 kg per cm kubik. Untuk desain temperaturnya itu 290 derajat Celcius. Untuk tipenya itu safe tray. Jumlah tray yang masuk sekitar 30. Untuk tray umpan masuknya itu sekitar 21. Produk atas yang digunakan yaitu C4, produk bawahnya itu yang digunakan C5+. Untuk parameter yang kedua, untuk feed-nya itu 119,32 derajat Celcius, untuk pressure-nya 14,2 kg per cm kubik. Untuk top kolomnya sendiri 51 derajat Celcius, untuk pressure-nya itu 14,1 kg per cm kubik. Untuk bottom kolomnya sendiri 235,76 derajat Celcius, untuk pressure-nya sendiri 14,1 kg per cm kubik. Ini merupakan data optimasi. Data optimasi yang kami ambil dari bulan April sampai bulan Mei. Untuk data yang kami ambil yaitu bottom temperatur, top temperatur, pressure top, yield, present yield, sama RVP. Data ini kami ambil dari PTX sendiri, mulai dari tanggal 22 sampai tanggalnya yang ke-21. Ini merupakan data-datanya, dan dari data tersebut akan menghasilkan perhitungan margin keuntungan yang diperoleh dari PTX sendiri. Dengan harga produk pada kilang adalah sebagai berikut. Harga reformat dari produk yang kami ambil 62,29 US dollar, dengan aliran produk yang masuk 178,82 meter per jam, maka keuntungan yang dapat diperoleh dengan selisih yield sebesar 1,785% diperoleh dari data potensi yang dihasilkan. Maka keuntungan yang akan diperoleh yaitu kami melakukan perhitungan untuk persen yield dikalikan dengan aliran produk yang masuk, sehingga dia menghasilkan 3,193 meter per jam, dihasilkan juga 20,08 barel per jam. Kemudian dari 20,8 barel per jam dikalikan dengan 24 jam. Untuk 24 jam ini kami kalikan dengan 1 hari pekerjaan, maka dihasilkan 482,0251 barel per jam. Dari hasil perhitungan di atas, kami kalikan lagi dengan 30 hari untuk 30 hari bekerja, dan kami kalikan dengan 1 tahun. Maka akan menghasilkan 1,17352,051 barel per tahun dikalikan dengan data harga reformat yang diperoleh yaitu 62 US dollar dan menghasilkan 10 US dollar per tahunnya. Ini merupakan data keuntungan PTX selama setahun. Penutup, dari beberapa presentasi yang di atas, saya mengambil kesimpulan yang pertama yaitu kolom debutaniser
C101 ini merupakan sebuah kolom yang berfungsi untuk memisahkan fraksi butan C4 dari fraksi nafta C5+. Yang kedua, untuk menurunkan temperatur bottom dari 239 derajat Celcius menjadi 234 derajat Celcius, maka pada bottom product atau bottom column akan diperoleh kenaikan yield sebesar 1,785%, maka akan didapatkan keuntungan sebesar 10 US dollar per tahunnya. Yang ketiga, dari hasil perhitungan untuk mencapai sebuah titik optimum, kita akan menentukan atau mencapai RVP reformat sebesar 4 PSI adalah temperatur bottom column menghasilkan 234 derajat Celcius untuk persen yield produk yang diperoleh pada titik optimum tersebut adalah 95,82%. Sarannya, yang pertama, perlu adanya penyesuaian kondisi operasi untuk meningkatkan kinerja dari debutaniser. Kedua, perlu adanya pemeriksaan contoh, umpan dan produk dari kolom secara berkala dan teliti. Yang ketiga, perlu adanya kalibrasi peralatan instrumen secara terjadwal karena terkait dengan variabel proses pada kolom debutaniser. Sekian dari presentasi saya di hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.